Petani memiliki peran penting dalam suatu negara karena pertama dia memproduksi makanan. Di dalam suatu negara itu kalau makanan tidak diselesaikan istilahnya, misal banyak yang impor segala macam itu bisa menjadi tekanan-tekanan tertentu lah kayak gitu bagi negara-negara lain lah kayak seperti itu. Kenapa? Karena ya dengan menguasai makanan dia bisa mendikte kebijakan yang ada di suatu negara itu. Makanya penting sekali kita berdaulat soal pangan itu. Memang kalau nggak ada petani makanya kan selalu terjadi inflasi. Kalau misalnya ada kenaikan beras, kenaikan apa segala macam itu, makanya dijaga sekali kan soal itu. Itu tadi karena memang petani itu penopang perekonomian bangsa. Habis kangkung mau tanam apa, Bu? Ini, mau bayam. Bayam biasanya ya? Ya, ini pacul. Nama saya Putro Santoso Kurniawan, jadi saya petani sayuran organik di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cipung Bulang, Kabupaten Bogor. Boleh? Biasa aja. Di sini saya menerapkan pertanian berkelanjutan yang berbasiskan keluarga. Berbasiskan keluarga ini apa? Memang kita membuat pertanian keluarga ini jadi basis produksinya. Artinya bukan kalau kita sandingkan adalah bukan berbasiskan korporasi lah. Kalau korporasi kan di situ petani atau penggarap itu sendiri cuman sebagai pekerja atau sebagai objek, bukan sebagai pelaku utama. Disinilah yang akan mengangkat harkat dan martabat petani. Kita ini tahu bahwa kita bertani nggak cuma hari ini, apalagi kalau kita keluarga tani. Kita harus bisa mewariskan alam yang bisa untuk bertani tetap bagus gitu ya. Bukan cuma saat ini kita bagus hasilnya, tapi lama-lama tanah jadi kritis, kemudian anak kita nggak bisa melanjutkan. Ya, ini lahan Saga Farm kita kelola dengan secara organik, makanya di awal kita ini mau menyebar benih bayam hijau organik. Jadi di awal kita kasih pupuk dasar dengan kompos organik. Jadi kita sebar dulu, biar posisinya nanti dia nggak di bawah, nggak di atas. Jadi kalau di atas kan dia nanti kalau hujan bisa erosi. Jadi sebelum saya mempunyai lahan sendiri ini di Ciaruten Ilir ini, beberapa waktu di awal-awal itu saya menyewa di beberapa tempat lah. Di situ sebenarnya ada beberapa kendala kalau kita menyewa lahan. Karena kita tahu bahwa pertanian organik ini kan pertanian jangka panjang. Kita nggak bicara sekarang gitu. Pada saat kita bangun sekarang, kita suburkan tanah sekarang gitu, kita barangkali nggak langsung mendapatkan tanah sekarang subur gitu loh. Mungkin bulan depan, tahun depan, 3 tahun depan gitu loh. Makanya kalau kita menyewa terus, pada saat ini udah kita bangun bagus segala macam, pas bagus-bagusnya tanah nggak disewakan lagi lah, itu selalu menjadi pikiran saya. Saya selalu kepikiran ya kita harus punya, karena modal dasar petani bagaimanapun juga input utama produksinya adalah tanah. Nah, disitulah saya kemudian mulai mengumpulkan dari tanah yang sewa tadi untuk punya semangat yang kuat gitu ya untuk memiliki ini biar kita bisa melanjutkan pertanian yang berkelanjutan itu gitu. Bed ini sudah jadi ini bed ini adalah media tempat nanti pertumbuhan tanaman. Tadi sudah saya tinggikan, biar apa? Biar tidak tergenang oleh air dan sudah diaduk dengan pupuk. Kemudian kita akan sebarkan ini benih bayam organik. Ini saya campur dengan pasir, biar nanti pas kita jatuhkan ke tanah nggak terlalu rapat dan terlalu numpuk-numpuk gitu. Di sini di Saga Farm kita menggunakan metode pertanian organik karena pertanian organik memang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan ya. Karena memang kalau kita pakai pupuk kimia itu unsur organik di tanah itu semakin sedikit dan tanah menjadi akan kritis. Kritis itu artinya mikroorganisme dalam tanah juga, sumber-sumber makanan buat mikroorganisme dalam tanah juga semakin berkurang. Akhirnya bahan-bahan materi-materi organik nggak bisa terdekomposisi dengan baik itu. Jadi untuk anak cucu, jadi kita kan nggak bertani hari ini saja.
untuk masa depan, untuk anak cucu kita, sehingga tanah nggak semakin kritis, tetap bagus terus, malah tambah bagus. Kalau organik itu semakin lama semakin bagus. Untuk sekarang ini luas kebun saya ada sekitar 1 hektar. Sebenarnya saya enggaklah harus melebar di lahan saya, tapi saya bisa melebar bersama-sama dengan petani yang lain. Karena kalau kita bersama-sama dengan petani lain, tentunya akan lebar dan nggak terbatas. Kalau saya sendiri pasti terbatas, kayak gitu kan. Kalau bersama dengan petani-petani yang lain, pasti tidak terbatas, karena petani banyak. Asalkan kita memang konsisten untuk mengkampanyekan, untuk memberikan edukasi bahwa memang apa yang mau kita bangun itu tersampaikan kepada petani-petani itu. Ya, di masa pandemi ini ada perubahan pola konsumsi atau pola bagaimana masyarakat mendapatkan sayuran seperti itu. Jadi pada awalnya kan yang terjadi kan banyak sekali mereka mendapatkan sayuran di pasar-pasar tradisional. Nah, setelah pandemi ini tentunya mereka juga paham bagaimana pas pandemi ini kan mengurangi interaksi ya. Nah, itu juga ditangkap oleh warga-warga yang ada di perumahan. Beberapa warga itu berinisiatif untuk membuat grup WA untuk bekerja sama dengan kita, dengan petani-petani. Kemudian mereka akan membroadcast apa yang ada gitu ya. Jadi kebanyakan berupa pesanan akhirnya. Mau diantar ke wilayah Ciamas ada 3 warung ya, 3 warung di Ciamas. Bagi petani sebenarnya merupakan keuntungan ya, karena kan pertama kita pasti lebih dekat dengan konsumen. Kedua, konsumen jadi juga lebih aware dengan produksinya, tentunya juga dengan petaninya, karena kan mereka tahu bahwa ini diambil dari petani Ciarutan segala macam kayak gitu. Jadi bagi kita tuh jadi sebuah kayak peluang lah ya. Petani itu tadi itu kita nggak bisa sendiri, kita harus kerjasama, kita harus terbuka terhadap pengetahuan dari luar, makanya kita juga berorganisasi. Pada saat kita diundang misalnya ke Italia gitu, bukan saja kita ini mau belajar sesuatu dari Italia, tapi orang-orang Italia itu pengen tahu tentang pertanian kita gitu loh. Jadi bagaimana sih cara kita memproduksi, bagaimana cara kita menghasilkan makanan, bagaimana kita mendistribusikan, itu sering sekali saya mendapat undangan itu saling pertukaran pengetahuan, pertukaran pengalaman seperti itu. Saya yang pernah itu Italia, Jepang, Thailand, Kuba. Karena kan setiap tempat itu memang kayak prinsip organik kan gitu. Setiap lokalitas itu punya sistem atau budaya yang beda pula gitu loh. Jadi nggak bisa disamakan semua kayak gitu. Nah itu makanya selalu menarik jadi petani itu. Karena itu kita selalu ada yang kita pelajari, dan selalu ada yang bisa kita share ke orang lain gitu. Kangkung 15. Petani itu bagaimanapun itu adalah kerjaan yang sangat keren ya. Apalagi sekarang orang mulai sadar. Saya itu banyak sekali kedatangan orang-orang yang dari kota yang mereka semuanya pengen bertani. Karena mereka menyadari, oh ternyata yang terpenting
saat ini itu bukan yang lain-lain, bukan kita bisa tamasa sini-sini segala macam. Ternyata kita bisa makan makanan yang sehat, bisa mendapatkan makanan sehat, bisa beraktivitas dengan sehat. Akhirnya itu yang paling penting gitu. Jadi bagi para milenial, jadi petani itu keren. Jadi petani itu jangan ragu, jangan takut gitu, karena dari petani itu sudah pasti karena sekarang dianggap satu hal yang sangat penting baik orang di desa maupun orang di kota.